Selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Bersama kita akan beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan menaikkan syafaat kita. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan pagi ini, kami datang membuka bejana hati kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Ampuni dosa kami ya Bapa, dan bersabdalah karena kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, sabar menanti. Saudara, setelah memperingatkan orang-orang kaya yang hidupnya berorientasi pada harta dan kesenangan, Yakobus mengingatkan orang percaya untuk bersabar sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada saat itulah kebenaran dan keadilannya dinyatakan. Namun demikian, lamanya penantian akan hari Tuhan kadang-kadang bisa membuat orang beriman bersikap tidak sabar dan tidak percaya. Maka Yakobus mengingatkan mereka untuk bersabar menantikannya. Agar orang memahami arti kesabaran, Yakobus memberikan gambaran mengenai petani, para nabi di zaman Perjanjian Lama, dan juga Ayub. Ayat 7, ayat 10, dan ayat 11. Seorang petani bersabar menantikan hasil tanahnya yang berharga. Dalam masa penantian itu, petani bergantung pada hujan yang adalah anugerah Tuhan. Begitu jugalah seharusnya ketergantungan orang percaya pada pemeliharaan Allah. Maka dapat dikatakan bahwa kesabaran merupakan sikap hati yang berharap dan percaya total pada pemeliharaan dan perhatian Allah. Sementara menanggung derita, kita sabar, sebab yakin bahwa tujuan iman kita di dalam Tuhan pasti akan terwujud. Contoh kesabaran lain adalah para nabi di zaman Perjanjian Lama. Meski menghadapi penolakan, bahkan kematian, para nabi tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Mereka mati tanpa melihat hasil upaya mereka, yakni pertobatan orang-orang yang menjadi sasaran misi mereka. Walaupun demikian, para nabi setia kepada Allah. Selain bersabar dalam penantian, orang beriman
dipanggil untuk sabar menanggung penderitaan. Inilah yang terlihat dalam kisah Ayub. Ia memiliki ketahanan untuk menanggung penderitaan tanpa kehilangan iman. Meski tak mengerti sebab dan alasan penderitaannya, ia tetap percaya kepada Allah. Saudara, kita memang tak pernah tahu kenapa harus mengalami masalah. Namun jika hidup dalam syukur dan bukan dalam kemarahan, dalam keyakinan akan Allah dan bukan dalam sungut-sungut, niscaya kita akan seperti Ayub, menyinarkan kemenangan di hadapan iblis yang gagal menjatuhkan kita. Karena itu, bersabarlah. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu di pagi ini. Mengawali langkah kami, Engkau meneguhkan kami untuk tetap bersabar di dalam menantikan kasih sayang Tuhan dalam hidup ini. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami. Kami membawa kehidupan kami, keluarga kami, baik yang kami temani di rumah pun yang berada di berbagai tempat, karena tugas pendidikan dan berbagai kesibukan lainnya. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati kami hari ini, memberi kami kesehatan yang baik, semangat dan sukacita. Demikian pula, kami menyerahkan seluruh sukacita kami di saat kami berulang tahun, sembuh dari penyakit, dan berbagai berkat-Mu Tuhan yang tetap ada. Bahkan di dalam berbagai persoalan, ajarlah kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu baik di dalam keadaan apapun kami, anak-anak-Nya. Kami membawa seluruh persoalan kami Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami dan menopang kami. Ketika kami sakit, kami percaya Engkau adalah tabib yang agung. Di saat kami bergumul, kami yakin Engkau punya cara untuk menuntun kami keluar dari persoalan itu. Demikian pun yang kami alami di tengah masyarakat dan bangsa. Dengan mewabahnya virus corona, membuat persoalan dan permasalahan muncul di berbagai lini kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, ini pun akan berlalu dalam kehidupan kami. Tetapi kapan itu akan berlalu, beri kami kesabaran dan mengisi penantian kami dengan sungguh-sungguh bersandar dan berserah kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kami akan menerima jawaban dari Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati seluruh aparat keamanan negara, dan juga tenaga medis, relawan, bahkan kami sekalian, supaya bersama-sama kami berupaya untuk memutuskan penyebaran virus corona itu. Lindungi kami sepanjang hari ini. Pegang tangan kami Tuhan dan tuntun langkah kami, supaya kami berjalan ke arah yang Tuhan kehendaki. Apa yang kami buat untuk hari ini boleh berkenan bagi Tuhan. Mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Tuhan berkenan mendengarkan doa kami, sebab semuanya kami sampaikan kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat untuk kita sekalian.